Halo, salam sejahtera teman-teman. Perkenalkan kami dari Fakultas Farmasi Universitas Hanatama. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membuka video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan edukasi terkait jenis masker dan cara penggunaannya untuk pencegahan COVID-19. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama, apa itu masker? Ya, tentunya teman-teman yang sedang menonton video ini mengetahui apa itu masker secara umum ya, teman-teman. Di sini saya ingin jelaskan juga berdasarkan referensi yang kami temui ya, teman-teman. Untuk masker ini merupakan alat perlindungan diri yang digunakan untuk mencegah droplet-droplet dari mulut kita keluar dari mulut kita itu, maka menuju lingkungan di luar. Sehingga orang lain mencegah orang lain untuk terkena droplet tersebut. Itu secara umum ya teman-teman untuk tujuan dari penggunaan masker. Dan secara umum dalam kondisi pandemi seperti ini, masker ini berfungsi untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 itu sendiri ya teman-teman. Nah, selain dari pengertian masker itu sendiri, kita mesti tahu nih apa saja sih ada jenis-jenis masker itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa jenis masker yang disarankan oleh Satgas COVID-19 pada tahun 2020 ya teman-teman. Di sini terdapat 3 jenis masker teman-teman. Ada masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain itu terbuat dari katun yang memiliki pori-pori jauh lebih besar dibandingkan masker bedah maupun masker N95. Dan sehingga memiliki kemampuan penyaringan udara yang masuk dan mencegah droplet yang masuk pun lebih kecil daripada masker bedah dan masker N95. Dan namun keunggulannya sendiri bisa digunakan untuk berulang kali ya teman-teman. Untuk masker bedah terbuat dari bahan non-woven spunbond, milk-bound, spunbond. Ya, walaupun memang agak susah penyebutan dan bahasanya memang kurang umum di kita dengar ya teman-teman, dan namun bahan ini ya masker bedah secara umum yang teman-teman lihat yang berwarna hijau, berwarna biru, dan bahannya itu berasal dari nama ini bahannya ya teman-teman. Dan untuk jumlah pori-porinya lebih kecil dibandingkan masker kain ya teman-teman, bisa melindungi pengguna dari droplet partikel udara yang masuk. Selain itu memiliki nilai efisiensi penyaringan bakteri hingga 98% teman-teman. Namun penggunaannya hanya sekali pakai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah menggunakan masker bedah, saya sarankan untuk tidak digunakan untuk kedua kalinya. Untuk yang selanjutnya ada masker N95 teman-teman. Masker N95 ini terbuat dari polipropilen pada lapisan luar dan charge polipropilen pada 3 lapisan dalam, serta respirator N95. Namun menurut kita, teman-teman pasti agak asing mendengar bahan ini. Namun ini merupakan pengetahuan untuk teman-teman agar tahu apa sih bahan pembuat dari masker N95 itu. Dan untuk masker N95 ini memiliki pori-pori paling kecil dibandingkan 2 jenis masker lainnya. Bisa melindungi pengguna dari droplet, aerosol, partikel udara, serta virus maupun bakteri yang masuk. Serta penggunaannya hanya sekali pakai ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya mengapa sih apakah benar data yang diungkapkan di slide sebelumnya kalau masker kain, masker bedah, dan juga masker N95 itu bisa melindungi droplet dan virus dan lain sebagainya. Hal ini sudah terbukti oleh penelitian teman-teman. Nah, ini dari kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Asadi et al. Tahun 2020 yang membandingkan jumlah partikel yang dikeluarkan dari aktivitas penghembusan napas, entah itu bernafas, berbicara, batuk, dan menggerakkan dagu. Nah, saat menggunakan 6 jenis masker dan tanpa menggunakan masker. Jadi penelitian ini membandingkan 6 jenis masker seperti yang ada pada gambar dan akibatnya atau efeknya terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Untuk jenis masker yang ada di gambar itu ada masker surgical atau masker bedah, kemudian juga ada masker KN95 dan S95 yang masih satu jenis. Setelah itu ada masker SLT dan DLT serta SLP yang tergolong dalam masker kain.
Next. Nah, hasil dari penelitiannya, ketika diurutkan, maka jumlah partikel yang dikeluarkan saat aktivitas ekspirasi atau aktivitas bernafas lebih banyak bila tidak menggunakan masker dibandingkan mereka yang menggunakan masker kain, masker bedah, maupun masker N95. Jadi kalau teman-teman mau tahu hasil penelitiannya, untuk yang jumlah partikel yang dikeluarkan saat aktivitas ekspirasi paling banyak itu adalah yang tidak menggunakan masker, diikuti oleh mereka yang menggunakan masker kain. Untuk yang selanjutnya ada yang masker bedah, dan yang terakhir ada masker N95. Mengapa demikian? Karena ketika teman-teman tidak menggunakan masker, otomatis teman-teman akan lebih rentan atau lebih mudah menerima droplet atau virus atau bakteri ataupun debu dan semacamnya yang bisa masuk dalam tubuh dan mempengaruhi kesehatan teman-teman. Sementara ketika teman-teman menggunakan masker, maka kemungkinan tersebut bisa dikurangi dampaknya. Next. Lalu siapa yang harus pakai masker selama pandemi ini? Tentu saja kita semua harus menggunakan masker. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis masker. Yang pertama ada masker kain 3 lapis, yang kedua ada masker bedah 3 lapis, dan masker N95. Nah, untuk masker kain sendiri, masker ini dapat digunakan oleh masyarakat umum yang sehat. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, masyarakat umum yang sehat. Nah, yang kedua ada masker bedah. Masker bedah ini efektif untuk menyaring droplet yang keluar dari pemakai, sehingga masker ini dapat melindungi orang lain. Namun, perlu diingat bahwa masker ini tidak bisa melindungi pemakai dari partikel airborne yang lebih kecil. Nah, lalu siapa yang menggunakan masker ini? Masker ini dapat digunakan oleh masyarakat umum yang memiliki tanda dan gejala flu. Jadi, teman-teman dapat menggunakan masker bedah ketika teman-teman sakit ya. Lalu yang terakhir ada masker N95. Nah, masker ini memiliki kelebihan yaitu tidak hanya melindungi pemakainya dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tetapi dapat melindungi pemakainya dari paparan aerosol juga. Nah, masker ini dilengkapi dengan face shield fit yang ketat, sehingga ini dapat mendukung pemakaian terhindar dari paparan aerosol. Nah, siapa yang menggunakan masker ini? Masker ini dapat digunakan oleh pekerja vaskes tingkat 2 yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan masker scuba? Nah, menurut WHO menyarankan tentang posisi dari masker kain, di mana masker kain ini harus memiliki 3 lapisan. Lalu, sedangkan masker scuba ini memiliki 1 lapisan. Hal ini berarti bahwa masker scuba memiliki tingkat filtrasi yang lebih rendah, sehingga masker ini tidak dianjurkan untuk digunakan. Oke, selanjutnya aku mau jelasin ke teman-teman kapan sih masker harus digunakan. Nah, seperti yang temanku udah bilang tadi, masker tetap harus digunakan kemana-mana. Nah, pertama, teman-teman harus menggunakan masker saat beraktivitas keluar. Kemudian saat kontak dengan orang lain, baik sakit atau sehat, dan juga saat bekerja ataupun jika teman-teman berkuliah atau kerja kelompok di kampus, maka teman-teman juga harus tetap menggunakan masker. Nah, aku ada contoh kasus nih. Misalnya kita mau pergi ke pasar swalayan. Nah, kita bisa pakai masker kain, teman-teman. Tapi dengan syarat bahwa kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian, kedua, misalnya kita mau menemui kelompok-kelompok yang rentan terinfeksi COVID-19. Nah, yang rentan itu maksud itu orang lansia ataupun orang tua, dan juga orang yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit lain. Nah, ketika kita mau bertemu dengan kelompok-kelompok seperti itu, kita harus menggunakan masker medis untuk melindungi orang tersebut.
Kemudian selanjutnya aku mau jelasin ke teman-teman gimana sih cara menggunakan masker medis yang benar. Yang pertama, sebelum menggunakan masker medis, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, biar supaya tangan kita bersih. Kemudian selanjutnya, pegang bagian tali dan juga cek bagian masker, bagian depan belakang masker apakah ada yang berlubang ataupun sobek. Kemudian selanjutnya, masker ini ada bagian yang atas dan juga bagian yang bawah. Nah, bagian yang atas ini yang ada kawatnya, yang bagian bawah ini tidak ada kawatnya. Nah, kemudian selanjutnya, masker ini ada dua side ya teman-teman, ada yang warna putih dan juga ada yang berwarna. Nah, yang berwarna di bagian luar teman-teman, jangan sampai terbalik. Kemudian selanjutnya, letakkan sis atau kawat di atas hidung dan sesuaikan bentuk kawat tersebut sesuai dengan bentuk hidung teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, dengan masker tersebut tutupi bagian hidung, mulut, dan juga dagu. Kemudian selanjutnya, ketika digunakan, sesuaikan masker dengan wajah teman-teman supaya di bagian kanan dan kiri wajah teman-teman tidak ada celahnya. Kemudian selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan masker medis, teman-teman hindari menyentuh masker, apalagi yang bagian depan maupun yang bagian dalam ya teman-teman, jadi jangan disentuh. Kemudian selanjutnya, ketika teman-teman mau melepas, pegang bagian talinya, jangan pegang bagian depannya. Kemudian selanjutnya setelah dilepaskan, teman-teman jauhkan masker dari wajah teman-teman, kemudian segera buang di tempat sampah yang tertutup. Kemudian setelah itu, teman-teman cuci tangan kembali. Selanjutnya, apa aja sih yang nggak boleh kita lakukan ketika kita menggunakan masker medis? Nah, yang pertama, jangan menggunakan masker yang basah atau robek. Kemudian selanjutnya, jangan hanya tutupi masker pada bagian mulut saja, tapi tutupi bagian hidung, mulut, dan juga dagu. Selanjutnya, teman-teman jangan menggunakan masker yang longgar, karena itu sama aja bohong. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga tidak boleh menyentuh bagian depan masker, karena itu dapat mengkontaminasi masker sehingga masker yang teman-teman gunakan itu kotor. Selanjutnya, jangan melepaskan masker ketika berbicara dengan orang lain atau melakukan hal lain yang membuat kita harus menyentuh masker. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman, itu sudah jelas sekali. Selanjutnya, jangan meletakkan masker yang telah digunakan di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh orang lain, misalnya di meja, di kursi, atau di tempat-tempat yang banyak digunakan oleh orang lain. Selanjutnya, hindari menggunakan masker yang sudah pernah dipakai. Next. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menggunakan masker non-medis atau masker kain yang aman? Yang pertama, teman-teman harus mencuci tangan sebelum menyentuh masker. Kemudian periksa apakah masker yang teman-teman akan gunakan ini kotor atau rusak. Nah, apabila masker yang teman-teman akan gunakan ini kotor, teman-teman bisa mengganti masker tersebut dengan masker yang masih bersih. Kemudian sesuaikan masker teman-teman dengan wajah teman-teman. Dan jangan sampai meninggalkan lubang pada bagian samping. Kemudian, sama seperti masker medis, teman-teman bisa menggunakan masker untuk menutupi bagian hidung, mulut, dan juga dagu. Teman-teman juga disarankan untuk tidak menyentuh bagian masker. Selanjutnya, ketika teman-teman ingin melepas masker teman-teman disarankan untuk membersihkan tangan terlebih dahulu, bisa menggunakan hand sanitizer atau bisa mencuci tangan. Selanjutnya, teman-teman hanya diperbolehkan untuk memegang bagian tali di belakang telinga ketika akan melepaskan masker. Nah, teman-teman juga disarankan untuk menjauhkan masker yang telah kotor atau basah itu dari wajah ya teman-teman. Kemudian untuk masker yang masih bersih atau tidak kotor dan juga tidak basah, teman-teman bisa menyimpannya di plastik resealable atau plastik ziplock. Kemudian ketika teman-teman ingin menggunakan masker yang masih bersih tersebut, teman-teman bisa memegang bagian talinya. Kemudian apabila teman-teman ingin mencuci masker kain, teman-teman bisa menggunakan sabun atau deterjen. Nah, apabila bisa, mencucinya disarankan untuk menggunakan air panas ya teman-teman. Nah, untuk mencuci masker kain ini disarankan setidaknya 1 kali dalam sehari.
Kemudian setelah melepaskan masker kain, teman-teman disarankan untuk mencuci tangan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait penggunaan masker non-medis ya teman-teman. Yang pertama, jangan kenakan masker yang sudah rusak. Ini cukup jelas ya teman-teman, bolong atau sobek seperti itu. Yang kedua, jangan pakai masker yang talinya sudah kendur. Kenapa? Karena kalau talinya sudah kendur, otomatis masker tersebut akan menimbulkan celah di kanan kirinya. Berikutnya, hindari mengenakan masker di bawah hidung. Apa demikian? Kalau boleh saya kasih contoh seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman pakai masker seperti ini, kemudian teman-teman turunkan ke hidung, bagian leher teman-teman yang tidak terlindungi tadi akan kena masker, sehingga akan mengotori bagian dalamnya. Dan ketika dinaikkan seperti ini, teman-teman akan menghirup partikel-partikel yang teman-teman dapat dari luar tadi, seperti itu. Berikutnya, jangan lepaskan masker jika berada di dekat orang atau berbicara dengan orang lain. Kemudian, hindari mengenakan masker yang membuat sulit bernapas, hindari mengenakan masker basah atau kotor, dan jangan memberikan masker yang telah dipakai kepada orang lain karena dapat menularkan virus yang teman-teman bawa. Berikutnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan kami dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait jenis-jenis masker dan cara penggunaannya untuk mencegah COVID-19. Terima kasih.